Di video kali ini, gue mau ngasih tutorial singkat tentang cara render di Adobe Premiere. Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin. Dan waktu itu di channel ST sempat ada yang komen, dia nanya cara render di Adobe Premiere. Soalnya katanya dia kalau ngerender itu file size-nya jadinya gede banget. Dan itu wajar, maksudnya wajar. Gue juga dulu waktu pertama-tama nyoba render di Adobe Premiere ataupun After Effects di video editor lah gitu. Nah, gue hasil filenya juga kayak gede banget. Malah gue waktu itu bisa sampai puluhan giga. Dan itu karena kesalahan memilih format. Nah, di sini di video yang gue usahain singkat ini, gue bakal ngasih tahu format yang bagus buat ngerender video kalian. Nah, di sini gue udah ada project. Ini adalah review laptop ROG. Kalau kalian pengen tahu itu ada di video sebelumnya. Dan ini yang punya laptopnya ada di samping gue. Dan dia juga lagi pakai laptop ya, kalian bisa lihat. Nah, ini videonya udah diedit nih, udah diurutin sama si Eko. Dan gue udah finishing juga, ngasih b-roll, teks, bumper segala macem. Nah, kita mau langsung render atau nama lainnya export. Nah, caranya itu kita seleksi dulu sequence-nya, lalu kita ke file, export, media. Nah, di sini dimana kita memilih formatnya, dan kebanyakan yang salah itu di sini. Jadi kalau misalkan yang belum tahu, biasanya formatnya dia ngikutin defaultnya. Biasanya itu defaultnya mereka pakai AVI atau AVI uncompressed. Biasanya sih AVI sih. Nah, cuman itu filenya lumayan gede kalau kita ngerender di format AVI. Gua biasanya make format H264. Dan format ini sebenarnya bukannya gua ngetes atau gua tahu gitu H264 paling bagus, enggak. Gue juga sebenarnya pakai H264 karena waktu itu dicontohin sama channel dari luar negeri, kalau nggak salah namanya Film Riot. Itu channel keren banget, kalian bisa cek kalau mau belajar videografi. Nah, itu yang dipakai adalah formatnya H264. Terus kalau misalkan lo atau kalian-kalian nih semua pengen ngerender buat video YouTube, sebenarnya di Premiere itu udah disediain presetnya. Kalian bisa lihat di sini di bagian preset. Kalau kita ke bawah terus. Nah, di sini udah ada preset-preset YouTube. Jadi ada YouTube, Vimeo, TiVo, dan di sini ada banyak di atas-atasnya. Dan kita pakai YouTube. Gue biasa pakai YouTube 1080. Dan kan si Arif kalau nggak salah di komennya nanya itu yang 720. Di sini juga udah ada preset yang 720. Cuman gue pakai 1080. Kita klik. Nah, sekarang kita lihat aspek rasionya bener apa enggak. Kita lihat di bagian output. Jadi pastiin output sama source itu hasilnya sama. Kita bisa gerakin. Nah, kita lihat source-nya sama output. Nah, dia sama. Kalau misalkan kita formatnya salah, pengaturan aspek rasionya salah, contohnya kayak gini. Nah, di output dia jadi ada bar itemnya di atas dan bawah, sedangkan di source nggak ada. Nah, itu salah berarti. Dan kalau amannya kita pakai preset aja. Formatnya H264 pokoknya. Terus kita pakai preset YouTube. Sebenarnya di sini ada match source high bitrate. Jadi kalau match source itu dia ngikutin file asli kita. Misalkan file asli kita udah 1080, dia ngerendernya pasti 1080. Cuman gue di sini filenya 4K, itu gede banget. Jadi gue mau ngerendernya lebih kecil ke Full HD 1080, makanya gue pakai preset YouTube. Nah, selanjutnya gue tinggal pilih aja mau nge-save di mana, kasih nama. Gue contoh. Nah, kita ke bawah. Ini udah nggak usah ada yang diubah karena udah disetting pakai preset tadi. Nah, kita ke bawah. Terus kalian bisa milih nih use maximum render atau enggak. Kalau kalian pakai use maximum render itu videonya yang kayak misalkan di video kalian ada gambar-gambar resolusi kecil. Itu kalau pakai use maximum render, gambarnya akan sedikit di enhance gitu, agak diperbaiki. Cuman kalau enggak aduh batuk. Cuman kalau kalian nggak pakai use maximum render, itu gambar yang low res di rendernya tuh jadi jelek banget, jadi low res. Jadi kalau
video kalian nggak pakai gambar-gambar di Google misalkan yang low res, nggak usah di checklist. Tapi kalau misalkan kalian pakai gambar-gambar yang low res, terus pas diedit kalian kayak di zoom lagi, digedein, mending pakai use maximum render quality. Tapi kalau kalian klik, kalian centang, presetnya bakal berubah jadi custom. Tapi itu nggak apa-apa karena yang berubah cuman itu doang, yang lainnya nggak ada yang keubah. Udah, begitu settingannya udah selesai, kalian tinggal export dan tinggal tungguin deh sampai videonya itu kelar di render. Yaudah, paling itu aja buat video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian tentang cara buat render video di Adobe Premiere. Dan kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan seputar hal-hal kayak gini, kalian bisa tanya di kolom komentar dan gue bakal coba jawab sebisa gue, atau bahkan gue buatin video juga kayak gini kalau gue ngerti. Dan kalau yang nonton misalkan ada konten kreator juga dan lebih ngerti soal format-format render video, bisa koreksi di kolom komentar juga. Sebenarnya gue pengen video ini modelnya tuh kayak sharing gitu. Gue juga bukan yang kayak serba tahu dan menggurui, enggak. Jadi gue sendiri pakai H264 sebenarnya karena contoh dari YouTuber-YouTuber di luar kayak Film Riot, Koridor Digital, dan Video Copilot juga waktu itu pakai H264. Makanya gue pakai format ini. Ya udah, paling itu aja. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Pokoknya jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe di channel ST Media buat membantu tim ini, tim ST Media, untuk memberikan konten yang lebih berkualitas lagi dan mungkin lebih bermanfaat gitu di masa mendatang. Ya udah, itu aja. Gue Erwin dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.